Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pernah mengatakan target Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud adalah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di Asia Tenggara. Mengapa bahasa Indonesia seringnya kita dengar melalui media-media ataupun melalui Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam damai dan salam perpaduan. Apa kabar Anda semuanya? Saya mendoakan agar Anda sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa dimurahkan rezeki ya. Kali ini kita akan mereaksi ataupun kita akan melihat satu lagi bingkisan ya berkenaan dengan penggunaan bahasa Indonesia. Tapi guys, sebelum itu jangan lupa like, komen dan share serta subscribe ya untuk channel Gen 62 guys. Oke guys, reaksi kita kali ini bertajuk Bersiaplah bahasa Indonesia segera menjadi bahasa dunia, bahasa kita untuk dunia. Itulah guys tajuk ataupun judul reaksi kita pada kali ini ya. Apa yang menarik saya kali ini, mengapa bahasa Indonesia seringnya kita dengar melalui media-media ataupun melalui YouTuber yang lain, dan mereka sentiasa mengupdate ya perkembangan penggunaan bahasa Indonesia ini. Kenapa negara Australia memilih dan cenderung ya menggunakan bahasa Indonesia agar sentiasa dipelajari dan dipelopori di negara mereka guys. Selain daripada galakan daripada Kementerian Budaya dari negara Indonesia juga, collaboration ini juga guys sebenarnya telah memberi implikasi yang baik ya kepada negara Indonesia khasnya, dan juga ini telah mengembangkan lagi penggunaan bahasa Indonesia ini di negara Australia ya. Kenapa pemerintahan di Australia menggalakkan ya agar masyarakat ataupun penduduk yang berada di sana agar sentiasa menyelami ataupun mempelajari bidang bahasa Indonesia ini guys. Oke guys, tanpa basa-basi lagi guys, ayo dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Bahasa Indonesia cukup mudah diucap. Hampir setiap huruf hanya mempunyai satu suara. Jika Anda melihat sebuah kata, walau katanya kadang-kadang panjang, selama pelan-pelan dibaca, kemungkinan besar Anda akan tahu bagaimana mengucapkannya. That's fun. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, tepatnya pada 18 Agustus 1945. Ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Adapun saat ini banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional. Bahasa yang digunakan di forum-forum internasional, bahkan James T. Collins pada tahun 2005 telah menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia Melayu menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia go internasional. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pernah mengatakan target Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud adalah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di Asia Tenggara. Kemendikbud juga memang pernah menargetkan pada 2045 bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa resmi PBB. Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Hal ini menunjukkan bahasa Indonesia tidak hanya populer di Indonesia, melainkan juga populer di luar negeri. Saat ini ada 52 negara asing yang membuka program studi bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, Australia, Maroko, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan, Hawaii hingga Suriname. Di Korea Selatan, program studi bahasa Indonesia memiliki banyak peminat. Karena peminatnya yang banyak, pihak universitas kemudian sampai menetapkan kuota penerimaan mahasiswa yang bisa masuk ke Prodi Bahasa Indonesia. Pendaftar untuk masuk ke Prodi Bahasa Indonesia pun selalu melebihi kuota yang ditentukan oleh pihak universitas.
Ada pula di Jepang sebanyak 75 dari 800 perguruan tinggi menyediakan program studi untuk mempelajari bahasa Indonesia. Tak hanya perguruan tinggi, beberapa sekolah di Jepang juga mengajarkan bahasa Indonesia pada siswanya. Negara lain yang juga mengajarkan bahasa Indonesia di tingkat sekolah adalah Australia. Bahkan beberapa sekolah dasar di Australia menetapkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib. Orang asing belajar bahasa Indonesia. Antusiasme warga mancanegara untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin jelas terlihat dari program Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Hingga akhir tahun 2020, tercatat ada 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara dengan total 72.746 pembelajar. Dari jumlah tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud telah memfasilitasi 146 lembaga di 29 negara. Ada banyak tenaga pengajar bahasa Indonesia dikirim ke negara-negara tersebut. Selain untuk membantu penutur asing mempelajari bahasa Indonesia, program BIPA dan kegiatan memfasilitasi lembaga-lembaga di negara lain juga menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dan sebagai instrumen soft power diplomasi. Keuntungan jika menjadi bahasa internasional. Bahasa gaulnya. Jadi aku ngajarin mereka kalimat kalian terciduk oleh kami. Uncu-uncu gitu. Gaul banget. Emang apa artinya? Apabila bahasa Indonesia berhasil menjadi bahasa internasional, hal ini tentu akan sangat menguntungkan negara Indonesia dan masyarakatnya. Hal ini dapat mempermudah Indonesia untuk melakukan diplomasi kebudayaan sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan asing dan investor asing. Dan tentunya masih banyak keuntungan lain yang dapat diperoleh Indonesia. Selain itu juga untuk mencerminkan citra positif Indonesia di dunia internasional. Maka dari itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dengan baik. Untuk itu, masyarakat Indonesia sebagai penutur asli dan pemilik bahasa Indonesia sudah seharusnya lebih bersikap positif terhadap bahasa Indonesia guna memperlihatkan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Ketertarikan warga mancanegara terhadap bahasa Indonesia justru tidak diimbangi sikap positif masyarakat Indonesia terhadap bahasa nasionalnya. Masyarakat kita memang menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pembelajaran di sekolah, kampus, ataupun sebagai pengantar di forum resmi atau di kantor. Akan tetapi, terkadang kita tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dengan dalih malu atau takut dianggap terlalu kaku. Kita lebih memilih menggunakan istilah-istilah alay ataupun menggunakan istilah dalam bahasa Inggris. Padahal kata-kata tersebut ada dalam bahasa Indonesia. Yang lebih mengkhawatirkan yakni sebagian di antara anak-anak Indonesia masa kini tidak menguasai bahasa Indonesia. Mereka mulai beralih jadi penutur yang lebih fasih berbahasa asing atau khususnya bahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Memanglah bukan sesuatu yang salah untuk mempelajari bahasa asing. Namun sebagai warga negara Indonesia yang lahir dan dibesarkan di Indonesia, sudahlah menjadi kewajiban kita untuk mengutamakan bahasa Indonesia. Bukan hanya digunakan di sekolah, bahasa Indonesia juga sebaiknya digunakan dalam kegiatan sehari-hari lainnya. Pakar bahasa Indonesia Yus Badudu mengatakan, agar dapat berbahasa Indonesia yang benar, kita harus memperdalam pengetahuan kita tentang bahasa Indonesia dengan banyak membaca buku-buku yang baik, isi dan bahasanya, serta harus banyak mendengar tuturan orang yang bahasanya teratur, tanpa usaha ke arah itu. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan cerminan sikap positif yang menimbulkan rasa kebanggaan terhadap bahasanya. Sikap positif ini dapat mendukung pengembangan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia.
Perlu kita ingat, masa depan bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia bukan hanya ditentukan oleh politisi dan pekerja di badan bahasa, tetapi juga kemantapan dan kepercayaan diri penutur bahasanya. Oleh karena itu, seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Mari kita bantu mewujud nyatakan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional dengan memperhatikan arah dan perkembangan bahasa Indonesia yang sudah jelas dan tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Oke guys, demikianlah ya reaksi kita berkenaan dengan penggunaan bahasa Indonesia ya, yang kini dieksploitasi di negara Australia ya. Mengapa negara Australia ini memilih bahasa Indonesia ya untuk dipelajari dalam melaksanakan apapun urusan mereka ya, karena mungkin mereka ingin mengetahui dengan lebih mendalam lagi kenaan dengan negara Indonesia ya. Bila kita mempelajari sesuatu bahasa ini sebenarnya amat memudahkan apapun urusan berkenaan dengan negara tersebut, dari segi politik, dari segi bidang pendidikan, dari segi bidang ekonomi dan juga kebudayaan. Dan ini salah satu collaboration yang amat baik ya, yang dilaksanakan ataupun yang dipraktikkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dari Indonesia ya. Dan saya yakin bila mereka sentiasa menggunakan bahasa Indonesia, walaupun mereka berada di mana-mana, secara keseluruhannya bahasa Indonesia ini akan terkenal di mata dunia guys. Apapun kita sentiasalah bersyukur dan juga membudayakan apa yang kita miliki ya, karena mungkin apa yang kita miliki pada hari ini tidak dimiliki oleh orang lain guys. Apapun saya mengucapkan thank you, terima kasih guys. Jadi thank you guys karena telah bersama dengan saya. Tapi sebelum itu guys, sebelum kita berpisah, jangan lupa like, komen dan share juga ya guys untuk Apin Channels, karena dengan bantuan Anda saya akan lebih bersemangat lagi guys untuk mereaksi dan menceritakan bingkisan-bingkisan yang menarik ya berkenaan dengan persona dan juga latar belakang yang berada di Indonesia guys. Thank you Indonesia, thank you Malaysia, respect. Kita jumpa lagi guys, bye bye.